wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap diri. Coba Bapak lihat dulu kesiapan kalian. Bagus semua. Baik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kita membahas tentang bab 1 yaitu tentang berpikir kritis. Namun sebelum kita masuk bahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kata bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa lima sabaqa nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, siapkan dulu dahulu ya. Abdul Syakir Kasim. Ada? Mana ada? Ada yang agar semoga sehat ya. Alia Sabila. Alhamdulillah. Kemudian Sesari Susanti. Sakit. Oh sakit, terangkat cepat sembuh. Amin. Kemudian Aditya baik. Alhamdulillah selalu ada Aditya baik. Kemudian Kaya Rizki. Alhamdulillah selalu baik anak-anak ya. Kemudian akan kita bahas pertemuan kita yaitu tentang berpikir kritis. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Berpikir kritis itu adalah manusia yang diperintahkan untuk memikirkan dalam bahasa Indonesia memikirkan akan ciptaan Allah. Tujuannya apa? Kita dimintakan untuk berpikir kritis. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah agar kita selalu mentadabburkan akan ciptaan Allah. Dan kita mentadabburkan memikirkan ciptaan Allah. Seperti contohnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita minum satu air. Saya berikan satu kasus contoh. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minum satu air. Kita minum air, namun air yang terbagi dalam tubuh kita banyak. Ada air makan, ada air hidup, ingus, ada air dalam mulut, dan reak, ada darah merah, ada darah putih, ada kemudian keluar dari kemaluan, ada air seni, ada air mati, ada air wadi, ada kalau buat perempuan wanita ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istri Allah. Ini contoh kasus ya. Nanti akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila. Saya Hamil Dameli. Saya Safari Salimia. Saya Naila Nasya. Materi yang akan kami bawakan yaitu berpikir kritis dan bersikap demokratis. Berpikir kritis. Arti kata dari berpikir kritis memiliki makna fungsi dari akal pikiran yang berarti. Dengan adanya berpikir, maka seseorang dapat memanfaatkan akal pikirnya untuk bisa memahami apa saja kebenaran
berkaitan dengan ibadah, pastinya sudah terdapat ketentuan-ketentuan yang telah terperinci dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat ayat Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yaitu dengan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wal ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan ayat 91-nya di sia-sia maha suci engkau, maka peliharalah kami dari sisa neraka. Terdapat juga isi kandungan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, berpikir tentang pencipta langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Kedua, berpikir dalam segala kondisi seperti pada saat berdiri, duduk, dan berbaring. Yang ketiga, memiliki kesadaran bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Makna berpikir kritis dalam konteks agama Islam adalah sikap juga tindakan seseorang yang senantiasa berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sumber, lalu kemudian menganalisa dan merenungi kandungan ayat-ayat tersebut yang diikuti dengan tindakan nyata dan sikap positif dalam perilaku sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akan membuka 4 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Zerina Putri dari absen 40. Saya ingin bertanya, apa hukum dari lafaz inna? Hukum dari lafaz inna. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Mau? Ya, silakan. Adit. Silakan Adit. Absen berapa, Nak? Nama saya Aditya Akbari, absen 3. Saya ingin bertanya pada kelompok 1. Kenapa harus ada siang dan malam? Kenapa harus ada siang dan malam? Pertanyaan kedua ya. Silakan pertanyaan ketiga terakhir. Syarul. Saya perkenalkan, nama saya Syarul Badina dari absen 35. Saya ingin bertanya, kenapa manusia harus senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa manusia Harus senantiasa berpikir? Berzikir atau berpikir? Iya. Berzikir dan berpikir mungkin. Ya, maksudnya. Lanjut. Pertanyaan keempat, Kaya Rizky. Saya dari Jalan Naulai dari absen 11 yang bertanya, apa yang kalian pikirkan tentang penciptaan Allah terhadap nyamuk? Penciptaan terhadap nyamuk. Ya, silakan jawab, Nak. Terima kasih pertanyaannya. Kami akan menjawab dari pertanyaan yang pertama. Silakan Safa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Zerina. Apa hukum bacaan dari inna? Hukum bacaan inna itu guna. Terjadi apabila ada nun dan mim bertasydid. Dalam hal ini, hukumnya wajib ditambahkan gunanya atau dengung. Adapun namanya dengungan kira-kira 1 alif atau 2 huruf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Kenapa terjadinya proses siang dan malam? Proses yang mempengaruhi terjadinya siang dan malam karena adanya rotasi bumi. Bumi itu membutuhkan waktu 24 jam untuk 1 kali berotasi. Waktu ini yang disebut dengan 1 hari. Untuk melakukan satu putaran dalam waktu 1 hari, bumi perlu mengalami putaran di mana sisinya menghadap matahari dan membelakangi matahari. Hal ini terjadi berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Terdapat pada surat Al-Imran ayat 190 di mana ayat ini berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan Syarul, mengapa manusia harus senantiasa berzikir kepada Allah? Jadi pengertian zikir adalah aktivitas manusia untuk memusatkan pikiran kepada Tuhannya. Zikir berarti mengingat Allah di dalam hati dan menyebutnya dengan lidah. Zikir adalah cara yang sangat ampuh dan sederhana untuk beribadah kepada Allah ketika kita kekurangan waktu
Ia membawa banyak manfaat dan kebaikan, seperti mencegah seseorang melakukan dosa, menghapus dosa, dan menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Saya ingin menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu dari nyamuk kita bisa mendapatkan keberkahan untuk orang lain. Contohnya dari mulai membuat obat nyamuk, membuat papan iklan tentang pembuatan obat nyamuk, lalu kita memberi keberkahan kepada transportasi dan orang-orang yang sedang membutuhkan rezeki. Karena dari nyamuk kita bisa memberi sebuah keberkahan yang positif dan keberkahan yang negatif. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari teman kalian nomor 1 tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Bagaimana, bagus tidak? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi dapat kita simpulkan. Apa kalian ada yang mau dapat menyimpulkan? Silakan, Adit. Kesimpulannya apa nih tentang berpikir kritis? Baik, akan saya simpulkan. Dari kesimpulannya itu adalah bahwasanya kita sebagai makhluk Allah dimintakan untuk selalu mentadaburkan, memikirkan ciptaan Allah. Kita harus memikirkan ciptaan Allah. Dengan kita banyak memikirkan ciptaan Allah dari pelajaran ini, maka otak kita makin tulus, makin tajam. Kenapa? Karena kita memikirkan akan ciptaan Allah. Dan yang tidak boleh adalah kita memikirkan akan zat Allah. Allah matanya itu seperti apa, pendengaran Allah seperti apa, mulutnya Allah seperti apa, Allah maha berbicara, mulutnya seperti apa, nggak bakal nemu. Itu adalah hak prerogatif dan kekuasaan Allah. Jadi yang harus kita pikirkan adalah ciptaan-ciptaan Allah. Baik, cukup sekian anak-anak pelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saya akan berikan tugas kepada kalian, yaitu evaluasi bab 1, dan nanti akan kita bahas lagi. Dan evaluasi itu akan kita bahas. Cukup sekian, kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.